Halo Mobil Lovers, kembali lagi bersama Minho di sini. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Di video kali ini, Minho akan membahas alur cerita film action yang lagi-lagi dari negara tirai bambu. Pokoknya film ini jos banget, guys. Penasaran dengan ceritanya? Sebelum lanjut, siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh. Yang suka kawa-kawa, cek selalu stok di kulkas Anda. Tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa film ini dimulai dengan penggambaran kota Kowloon pada tahun 1950-an, sebuah kawasan kumuh di Hong Kong dengan tingkat kejahatan yang tinggi. Di sana, berbagai kelompok gangster sering melakukan aksi kriminal. Di antara mereka, Lei Jendong adalah pemimpin geng paling kuat dengan seorang pembunuh bayaran bernama Chen Jin di bawah komandonya. Namun, ketika seorang seniman bela diri berjuluk Tornado datang ke kota, ia bergabung dengan penduduk setempat untuk melawan dan mengakhiri dominasi kelompok gangster terbesar tersebut. Tornado akhirnya berhadapan dengan Lei Jendong, dan dalam pertarungan sengit, Tornado berhasil mengalahkan Chen Jin. Kemenangan ini membawa kedamaian bagi kota Kowloon, membebaskannya dari para gangster yang berkeliaran. Sekitar 30 tahun kemudian, pada tahun 1980-an, Hong Kong telah berkembang menjadi pusat hiburan bagi banyak orang yang ingin bersenang-senang atau mencoba keberuntungan mereka di berbagai kasino yang tersebar di seluruh kota. Selain itu, banyak penduduk yang sering bertaruh pada perkelahian ilegal yang diatur oleh kelompok gangster narkoboy besar yang dipimpin oleh Mr. Big. Dalam salah satu perkelahian tersebut, seorang imigran gelap bernama Chen Luojun dengan mudah memenangkan pertandingan. Luojun yang baru tiba di Hong Kong untuk mencari pekerjaan memamerkan keterampilan bela dirinya dan menarik perhatian Mr. Big yang kemudian mengundangnya untuk bergabung dengan gengnya dan menjalankan bisnis ilegal di kota itu. Namun, Luojun menolak tawaran tersebut, menyatakan bahwa dia tidak tertarik menjadi seorang gangster. Dia menjelaskan bahwa keputusannya untuk mendaftar sebagai petarung hanya demi mendapatkan uang untuk membayar seseorang yang dapat memberikannya kartu identitas sebagai penduduk Hong Kong. Dengan identitas tersebut, Luojun berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik tanpa khawatir akan dideportasi kembali ke negaranya. Setelah mendengar penjelasan Luojun, tangan kanan Mr. Big yang bernama King menawarkan untuk membuatkan kartu identitas tersebut, namun prosesnya akan memakan waktu 2 minggu. Karena ingin segera mendapatkan kartu identitas itu, Luojun akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan geng Mr. Big dengan berjuang tanpa bayaran selama 2 minggu. Setelah 2 minggu berlalu, Luojun kembali menemui Mr. Big untuk mengambil kartu identitas yang dijanjikan oleh King. Namun, yang ia terima hanyalah kartu identitas palsu. King dengan dingin mengatakan bahwa Luojun hanya pantas mendapatkan itu karena dia memasuki Hong Kong secara ilegal. Merasa kesal dengan perlakuan King dan anggota geng Mr. Big, Luojun menuntut agar Mr. Big mengembalikan uang yang diperoleh dari perkelahiannya. Namun, Mr. Big hanya tertawa dan mengingatkan Luojun bahwa dunia bawah tanah Hong Kong itu sangat kejam. Terutama karena Luojun menolak tawaran pekerjaannya, Mr. Big merasa tidak punya alasan untuk menunjukkan belas kasihan.
Dalam keputusasaannya, Luo Jun mencuri salah satu kantong uang milik Mr. Big dan berlari menuju pusat kota. Ia dengan cepat menaiki sebuah bus tingkat, namun King dan anak buahnya berhasil menemukannya. Pertarungan sengit pun terjadi di dekat atas bus. Luo Jun harus berhadapan dengan King yang juga memiliki kekuatan luar biasa. Halo. Luo Jun memanfaatkan kekacauan ini untuk melarikan diri dari King. Ia segera berjalan menuju kota Kowloon, sebuah area yang terkenal terlarang dan berbahaya. Untuk menghindari masalah dengan geng lokal di kota Kowloon, King dan anak buahnya memutuskan untuk menunggu di luar area tersebut. Tak lama kemudian, seorang penjaga bernama Shin datang untuk memperingatkan King agar tidak memasuki wilayah itu, terutama karena Shin telah menerima informasi dari penjaga lain tentang seorang asing yang baru saja masuk. 做咩啊？我未分地圖，你估我唔知啊？有條友入咗去，睇住佢哋。 Di sisi lain, Luo Jun cukup terkejut saat memasuki sebuah bangunan yang tampak terbengkalai, tetapi ternyata dihuni oleh banyak orang. Dia kemudian pergi ke sebuah ruangan kecil untuk memeriksa berapa banyak uang yang ia ambil dari tas curian tersebut. Namun saat membuka tas, Luo Jun terkejut mengetahui bahwa dia tidak mencuri sekantong uang, melainkan narkoboy. Frustasi dengan situasi ini, Luo Jun melihat seorang pemuda di dekatnya yang sedang mengkonsumsi narkoboy. Dia segera bertanya dari mana pemuda itu mendapatkan obat-obatan tersebut. Setelah mendapatkan informasi yang diperlukan, Luo Jun pun mencoba mencari para pengedar narkoboy di daerah tersebut dengan niat untuk menjual seluruh narkoboy yang dimilikinya. Setibanya di tempat tujuan, Luo Jun segera menawarkan sekantong narkoboy kepada beberapa pemuda yang berkumpul di sana. Namun tanpa disangka, para pemuda tersebut ternyata bukanlah pengedar narkoboy seperti yang dipikirkan Luo Jun. Mereka merasa terhina dan berusaha menghajar Luo Jun karena berani masuk ke wilayah mereka untuk menjual narkoboy. Luo Jun dengan cepat berusaha melarikan diri dari gerombolan pemuda yang mengejarnya, namun Shin tiba-tiba menghalangi jalannya. Shin menanyakan identitas Luo Jun dan mempertanyakan keberaniannya membuat kekacauan di Kowloon. 喺度搞事，仲換錢。 Luo Jun sempat berniat melawan Shin, tetapi melihat bahwa dia dikelilingi oleh penduduk kota, dia memutuskan untuk melarikan diri dengan nekat melompat dari gedung untuk menghindar. Luo Jun kemudian bersembunyi di sebuah toko tukang cukur, di mana dia melihat seorang pria tua yang tampak lemah yang ternyata adalah Tornado. Dalam usahanya untuk mencegah Shin dan penduduk kota menangkapnya, Luo Jun menyandra Tornado menodongkan benda tajam logam ke leher pria itu. Ketika masyarakat kota tiba di tempat kejadian, Luo Jun semakin mengancam dengan menekan benda tajam tersebut ke leher Tornado. Namun tiba-tiba... Ya, Tornado dengan cepat melemparkan Luo Jun dan menyerangnya dengan keahlian bela diri yang sangat luar biasa, membuat Luo Jun terbanting keras ke lantai. Tornado menyerang Luo Jun dengan kecepatan dan kekuatan yang mematikan tanpa sekalipun menjatuhkan rokok yang terselip di bibirnya. Setelah melihat Luo Jun duduk nyangsaya di sudut ruangan,
Tornado dengan tenang kembali duduk di kursinya. Shin yang menghormati Tornado sebagai sesepuh di Kowloon memberitahu bahwa Luo Jun telah membawa masuk dan berusaha menjual obat-obatan terlarang di wilayah mereka. Mendengar laporan tersebut, Tornado tampak marah. Selama ini dia berusaha keras untuk menjaga Kowloon bebas dari berbagai macam penyakit masyarakat, termasuk transaksi gelap dan peredaran narkoboy yang bisa menimbulkan masalah serius. Meski demikian, Tornado masih memberikan kesempatan kepada Luo Jun dengan memintanya segera meninggalkan Kowloon sebelum dia berubah pikiran. Shin kemudian melempar tas berisi narkotika ke arah Luo Jun. Luo Jun yang ketakutan segera melompat dari lantai atas dan jatuh ke tanah, menyebabkan kakinya terluka. Dia mencoba meninggalkan Kowloon, tetapi ketika melihat polisi berpatroli, dia mulai panik karena tidak memiliki kartu identitas dan khawatir akan ditangkap. Merasa terdesak, Luo Jun memutuskan untuk kembali ke atas gedung dan menemui Tornado lagi. Dia menawarkan narkoba yang dimilikinya dengan harapan bisa mendapatkan uang untuk bertahan hidup di Hong Kong. Dalam keputusasaannya, Luo Jun mengakui bahwa dia masuk ke Hong Kong secara ilegal untuk mencari kehidupan yang lebih baik karena tidak memiliki keluarga. Dia juga menjelaskan bahwa Mr. Big telah menipunya, membuatnya mencuri sekantong narkoboy yang awalnya dia kira berisi uang. Shin kemudian membenarkan pengakuan Luo Jun karena dia melihat anak buah Mr. Big berkeliaran di sekitar kota Kowloon seolah-olah sedang mengejar sesuatu. Mendengar ini, Tornado meminta Luo Jun untuk menyerahkan tas narkoboy tersebut sambil mengingatkannya bahwa meskipun uang itu penting, nyawa seseorang juga sama berharganya, terutama untuk bertahan hidup di Hong Kong. Pada akhirnya, Tornado memerintahkan Shin untuk membawa Luo Jun menemui seorang tabib bernama Api untuk mendapatkan pengobatan. Malamnya, Tornado muncul di kamar Mr. Big, mengejutkan pemimpin gangster itu. Anjay, entah punya telepati ya ini si Tornado. Mr. Big dengan heran mempertanyakan bagaimana Tornado berhasil masuk ke kamarnya. Dengan tenang, Tornado menjelaskan bahwa kunjungannya bukan untuk menantang Mr. Big berkelahi, melainkan untuk mengembalikan tas narkoboy yang dicuri oleh Luo Jun. Tornado bahkan secara sengaja memberikan sejumlah uang kepada Mr. Big agar dia melupakan kesalahan Luo Jun. Mr. Big lalu berkata bahwa dia tidak akan menyentuh Luo Jun selama dia bersembunyi di dalam Kowloon. Namun dia juga memperingatkan bahwa jika Luo Jun terlihat di luar Kowloon, dia akan memburunya. Meskipun hal itu bisa memicu perkelahian besar antara geng naga dan geng peonik. Jadi si Tornado ini geng naga, kalau si Mr. Big itu geng peonik. Sementara itu, Luo Jun dirawat oleh seseorang bernama Avi yang memberitahunya bahwa dia beruntung karena tangannya tidak patah akibat pertarungan dengan Tornado. Avi menasihati Luo Jun untuk tidak mengangkat benda berat atau meminum alkohol sampai lukanya sembuh. Luo Jun diam-diam mengiyakan nasihat Api yang ternyata bekerja di sebuah toko rental video bokep. Tak lama setelah selesai merawat Luo Jun, Shin tiba dan memberitahu Luo Jun bahwa luka di wajah Api disebabkan oleh geng peonik yang dipimpin oleh Mr. Big. Itulah sebabnya sekarang Api harus memakai penutup wajah. Diketahui bahwa Api masih menyimpan dendam terhadap geng rival tersebut. Selain itu, Shin memberitahu Luo Jun bahwa masalahnya dengan Mr. Big telah selesai, diselesaikan oleh Tornado dengan cara mengembalikan narkoba yang dicuri Luo Jun serta memberikan uang tambahan kepada Mr. Big. Oleh karena itu, Luo Jun harus membayar kembali uang Tornado dengan bekerja di Kowloon sampai semua utangnya lunas. Suatu hari, Luo Jun bertemu dengan Yan Pen yang akan menjadi atasannya sesuai rekomendasi dari Api. Nah, si Luo Jun tapi erek gawe di si Yan Pen. Yan Pen segera menginstruksikan Luo Jun untuk mulai bekerja dan tanpa membuang waktu, Luo Jun langsung memulai tugas yang diberikan padanya demi mendapatkan lebih banyak uang. Selain itu, Luo Jun juga mengambil pekerjaan lain yang bisa dia temukan. Melalui berbagai pekerjaan ini, Luo Jun mulai menyadari betapa besar pengaruh Tornado di Kowloon. Banyak orang percaya bahwa Tornado benar-benar menjaga kawasan mereka agar tetap aman dari kejahatan.
咩都理下啦。啲菜度啦，哎呀，好似賣發菜但係咩都關你事。風水樓。 Kebijaksanaan Tornado dalam menyelesaikan setiap persoalan di Kowloon juga menjadi alasan mengapa banyak warga memilih untuk tetap tinggal di tempat yang telah diabaikan oleh pemerintah Hong Kong. Suatu malam, saat Luo Jun sedang duduk menikmati sepotong roti sobek sepulang kerja, Tornado tiba-tiba memanggilnya dan mengajaknya makan bersama di restoran babi panggang tempat Luo Jun bekerja. Tanpa disangka, Tornado diam-diam mengamati Luo Jun dan menyadari bahwa dia belum pernah menikmati makanan enak sejak berada di Kowloon. Begitu makanan dihidangkan, Luo Jun makan dengan rewog, terutama karena ini adalah pertama kalinya dia menikmati hidangan daging yang begitu mewah sejak pindah ke Hong Kong. Sambil menikmati makanan, Tornado penasaran dengan apa yang akan dilakukan Luo Jun dengan uang yang dia tabung, mengingat banyaknya pekerjaan yang dia lakukan setiap hari. Luo Jun menjelaskan bahwa dia ingin membeli kartu identitas agar bisa tinggal di Hong Kong secara permanen tanpa khawatir akan dideportasi sebagai imigran gelap. Mendengar keinginan Luo Jun, Tornado memutuskan untuk membantu Luo Jun mencapai impiannya. Selama percakapan mereka, Tornado juga menyarankan agar Luo Jun tidur di loteng untuk istirahat, alih-alih di atap, dan berjanji tidak akan membebankan biaya sewa kepadanya. Tornado mengingatkan Luo Jun bahwa meskipun menabung itu penting, jika kesehatan Luo Jun memburuk, dia tidak akan bisa menikmati hasil kerja kerasnya. 真嘅，我周個閣樓嘅，唔收你租。唔驗下章？ Seiring berjalannya waktu, Luo Jun tampak bahagia tinggal di kota Kowloon, di mana semua orang menyambutnya dengan hangat meski dia adalah pendatang baru. Suatu hari, saat mengantar makanan ke rumah bordil, Luo Jun bertemu dengan seorang gadis kecil bernama Su yang sedang menunggu ibunya menyelesaikan pekerjaannya. Gadis kecil itu juga harus menyaksikan perlakuan kasar ayahnya terhadap ibunya. Mengetahui hal ini, Luo Jun merasa simpati tetapi tidak mampu menolong Su. 等媽媽收工咯。食㗎。關你撚事啊！ Beberapa hari kemudian, Luo Jun melihat Su kembali berdiam diri menatap langit-langit lorong tempat jenazah ibunya digantung. Setelah menemukan jenazah, Luo Jun segera menurunkan ibu Su. Tak lama setelah itu, Tornado dan beberapa warga lainnya termasuk Api datang untuk menyelidiki penyebab kematian ibu Su. Pemeriksaan mengungkapkan bahwa korban meninggal bukan karena terjatuh dari gedung, melainkan akibat pukulan yang menyebabkan paru-parunya pecah. 個頭俾人打到爆晒，應該爬得翻上去，可能係俾人推落街。 Hal ini menandakan bahwa pelaku sengaja mendorong ibu Su dari gedung untuk membuat kematiannya tampak seperti kecelakaan biasa. Tornado kemudian meminta Shin untuk memindahkan tubuh korban ke tempat pembuangan toilet umum dan melaporkan kejadian tersebut ke Dewan Kota sehingga pemerintah bisa menangani sidang pemakamannya. Luo Jun terkejut dan mempertanyakan mengapa mereka tampak tidak peduli dengan kematian ibu Su. Tornado menjelaskan bahwa banyak warga Kowloon tidak memiliki kartu identitas resmi sehingga sulit untuk mengatur pemakaman yang layak tanpa menimbulkan kecurigaan polisi yang bisa membahayakan nyawa warga lain di kota Kowloon. Pada kesempatan lain, Luo Jun merasa marah atas pembunuhan tersebut dan bertekad memburu ayah Su yang diduga sebagai pelakunya. Hanya dialah yang selalu menganiaya istrinya. Dengan menggunakan topeng permen untuk menutupi wajahnya, Luo Jun bersiap untuk menghajar ayah Su sambil berjalan melewati gang kota. Namun saat dalam perjalanan, dia menyadari bahwa ada 3 pria bertopeng lainnya yang juga mengincar ayah Su. Tanpa ragu, Luo Jun bekerjasama dengan mereka untuk menyerang sasaran. Ketika topeng Luo Jun secara tidak sengaja terlepas, salah satu pria bertopeng segera memberinya topeng baru agar wajahnya tidak dikenali oleh orang lain.
Setelah itu, mereka berkumpul dan menyadari bahwa mereka semua memiliki niat yang sama, memberikan pelajaran kepada ayah Su yang telah menganiaya istrinya. Selain bertemu dengan Shin dan Api, Luo Jun juga bertemu dengan Tony, master ke-12 dari saudara Paman Tiger. Tony dikenal patuh pada Tornado karena kebaikan Tornado yang pernah menyelamatkan nyawa Paman Tiger di masa lalu. Keesokan harinya, Luo Jun terlihat bersama Tornado sedang menikmati waktu senggang dengan menerbangkan layang-layang. Saat itu, Tornado bertanya kepada Luo Jun tentang penyerangan terhadap ayah Su. Meskipun Luo Jun memukuli pria tersebut, dia tidak merasa keberatan karena menurut pandangannya, ayah Su pantas mendapatkan balasan atas perlakuannya yang kejam terhadap istrinya. Selama percakapan, Tornado juga membahas niat Luo Jun untuk menetap di Kowloon, memperingatkannya untuk bersiap menghadapi apapun yang mungkin terjadi di kota. Pada sore hari, saat penduduk Kowloon sedang menjalankan aktivitas sehari-hari, sebuah program televisi Hong Kong membahas kemungkinan bahwa kota tersebut akan dibongkar oleh pemerintah untuk mencegah penduduk ilegal dan mengurangi tingkat kejahatan. Mendengar berita tersebut, Tornado berada di tempat Api memeriksa kesehatannya karena adanya tumor di paru-parunya. Api telah berkali-kali meminta Tornado untuk memeriksa paru-parunya ke rumah sakit dengan peralatan yang lebih baik dan lengkap, namun Tornado menolak, berpikir bahwa tidak ada gunanya karena dia merasa tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Tornado meminta Api untuk merahasiakan penyakitnya dari warga agar mereka tidak khawatir dengan kondisinya. Setelah pemeriksaan selesai, Tornado pergi menemui Dick Chow yang kehilangan istri dan 2 anaknya dalam perkelahian puluhan tahun yang lalu. Selain memberikan uang sewa bulanan dari Kowloon yang dibayarkan warga kepada Tornado, dia juga mengingatkan Dick Chow untuk mulai merelakan kematian keluarganya dan hidup damai karena mereka semakin tua. Sayangnya, Dick Chow merasa harus membalas kematian keluarganya di tangan Chen Zhen. Meskipun Tornado berhasil membunuh Chen Zhen, Dick Chow berniat membunuh keluarga Chen, terutama putranya yang dikabarkan masih hidup. Di sisi lain, Luo Jun, Shin, Tony, dan Api berkumpul di loteng restoran bersenang-senang sambil bernyanyi karaoke bersama. Mereka berbagi impian mereka untuk masa depan. Api yang ingin menjadi dokter, Shin bermimpi membuka tempat karaoke agar dia bisa bernyanyi sepanjang hari. Tony ingin menjadi bos besar sehingga dia bisa mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras. Sementara itu, Luo Jun hanya memikirkan bagaimana dia bisa tinggal permanen di Kowloon. Setelah itu, Luo Jun pergi ke tempat pangkas rambut Tornado untuk mengungkapkan keinginannya menghabiskan kehidupannya di Kowloon setelah kematian ibunya. Luo Jun mengaku bahwa dia selalu tinggal dari kota ke kota, tetapi setelah berada di Kowloon, dia merasa telah menemukan rumahnya. Selama berada di Kowloon, Luo Jun merasa bahagia dan bisa tidur nyenyak, sehingga dia ingin menetap di kota tersebut. Melihat keseriusan di mata Luo Jun, Tornado meminta Luo Jun untuk tetap tinggal di Kowloon sesuai keinginannya sebelum pemerintah menghancurkan kota tersebut. Tornado juga mengatakan bahwa dia akan mengajari Luo Jun cara memotong rambut karena suatu hari nanti Luo Jun mungkin akan mengambil alih pengelolaan tempat pangkas rambut. Luo Jun bingung dengan kata-kata Tornado, terutama ketika Tornado tiba-tiba mulai mencukur jenggotnya. Sambil mencukur, Tornado mulai menyadari bahwa Luo Jun mirip dengan sahabat lamanya, yaitu Chen Zhen. Pada kesempatan lain, Shin dan Tony mengundang Luo Jun ke restoran di luar Kowloon untuk merayakan pesta yang diselenggarakan oleh Dick Chow. Dari Shin dan Tony, Luo Jun mengetahui bahwa Dick Chow dan Paman Tiger memainkan peran penting bagi Kowloon. Mereka menangani masalah di luar Kowloon dan melindungi keberadaan kota dari gangster Hong Kong. Sementara Tornado, pemimpin mereka, bertanggung jawab menjaga keamanan di dalam Kowloon. Ketiga pemimpin Kowloon ini dikatakan telah mengambil sumpah persaudaraan untuk memastikan bahwa jika salah satu dari mereka menghadapi masalah, yang lainnya akan siap membantu, bahkan dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Saat Luo Jun dan yang lainnya melewati kuil Kowloon,
Luo Jun bertanya-tanya mengapa kuil tersebut tampak rusak. Sin dan Tony menjelaskan bahwa 30 tahun yang lalu terjadi perang besar yang melibatkan gangster besar yang dipimpin oleh Lei Zhendong yang ingin bersaing dengan Dick Chow untuk menguasai Kowloon. Meskipun kemampuan bela diri Lei Zhendong tidak terlalu hebat, bawahannya yaitu Chen Zhen yang dijuluki Raja Pembunuh membuat geng tersebut sangat kuat. Untuk memaksa Dick Chow mengalah, Lei Zhendong memerintahkan Chen Zhen untuk menculik keluarga Dick Chow agar Dick Chow tunduk padanya. Selain itu, Chen Yan juga menyebabkan Paman Tiger kehilangan salah satu matanya dalam pertempuran besar. Setelah pertarungan yang berlangsung selama 7 hari 7 malam, Tornado menjadi satu-satunya orang yang berhasil membunuh Chen Zhen. Kembali ke masa kini, Dick Chow terlihat mengajak seluruh saudara dan bawahannya untuk mengumumkan bahwa dia telah menerima informasi penting bahwa putra Chen Zhen bernama Chen Luo Jun kini berada di Hong Kong. Setelah mendengar hal tersebut, Tornado terkejut karena Luo Jun adalah anak dari teman lamanya. Tak lama setelah Luo Jun dan yang lainnya tiba, Tornado mencoba menyembunyikan identitas Luo Jun dengan memanggilnya dengan nama yang berbeda untuk mencegah Dick Chow dan Paman Tiger menjadi curiga. Saat itu, Tornado teringat bagaimana dia dan Chen Zhen adalah teman dekat dari dua paksi gangster saingan yang harus bertarung satu sama lain dalam pertempuran besar beberapa dekade yang lalu. Dalam pertarungan mereka, Chen Zhen berkata bahwa jika dia mati, Tornado harus menjadi ayah angkat bagi putranya dan membawa keluarganya keluar dari Hong Kong. Sebaliknya, jika Tornado kalah, Chen Zhen meminta Tornado untuk terus menjalankan bisnis barbershopnya. Pertarungan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Tornado, dan untuk memenuhi janjinya, Tornado diam-diam membawa istri dan anak Chen Zhen keluar dari Hong Kong untuk melindungi mereka dari gangster di Hong Kong. Kini, Tornado berada dalam posisi yang sulit karena dia sejajar dengan Dick Chow dan tidak dapat mengungkapkan identitas Luo Jun karena janjinya kepada Chen Zhen. Sesaat setelah perayaan berakhir, Paman Tiger yang sudah berada di mobil meminta Tony untuk menyiapkan tim untuk mencari Luo Jun yang merupakan anak musuh masa lalunya. Mendengar nama Luo Jun, Tony terkejut dan tidak percaya bahwa temannya adalah anak yang dicari Dick Chow. Setibanya di Kowloon, Tony langsung mengirimkan pesan suara lewat telepon ke Sin untuk memberitahukan identitas Luo Jun yang sebenarnya. Tetapi setelah konfirmasi dengan Tornado, Sin terkejut mengetahui kebenarannya. Di arena pacuan kuda, seorang pejabat pemerintah meminta Mr. Big untuk mengusir orang-orang dari Kowloon. Jika Mr. Big dan gengnya bisa melakukan itu, pejabat tersebut berjanji akan mengalihkan ratusan juta dolar kompensasi pemerintah kepada geng Peony. Meskipun Mr. Big tergoda dengan tawaran itu, dia tahu dia tidak bisa menyerang Kowloon tanpa rencana yang matang. Karena gengnya harus menghadapi Tornado yang didukung oleh Dick Chow dan Paman Tiger. Oleh karena itu, Mr. Big berencana untuk melemahkan kekuatan Tornado dengan menggayat Dick Chow di antara para pemimpin Kowloon. Pada kesempatan berikutnya, Mr. Big sengaja mengundang Dick Chow untuk memberikan informasi tentang Luo Jun dari catatan sipil yang dia terima. Dick Chow terkejut mengetahui bahwa Luo Jun yang dia cari adalah putra Chen Zhen, orang yang dia buru selama ini. Kemarahan Dick Chow meningkat setelah mengetahui bahwa Tornado sengaja menyembunyikan Luo Jun di Kowloon. Sementara itu, Sin dan Tony mencoba mengeluarkan Luo Jun dari Kowloon dan memberitahunya bahwa dia adalah putra Chen Zhen, anak yang dicari Dick Chow. Luo Jun tidak percaya dan menolak rencana kedua temannya untuk mengevakuasinya.
tetapi Shin dan Tony bersikeras bahwa dia harus pergi sebelum Dick Chow membunuhnya. Luo Jun kemudian menemui Tornado dan mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan Kowloon karena dia merasa tidak pantas melarikan diri dari karma atas perbuatan ayahnya di masa lalu. Ditambah lagi, Luo Jun sudah merasa nyaman tinggal di Kowloon bersama orang-orang yang menerimanya. 走，你肯俾碗飯我食，留我喺度。走，好，走啦。 Di tengah perbincangan mereka, Dick Chow dan Paman Tiger tiba-tiba datang bersama bawahannya. Dick Chow langsung mengungkapkan kemarahannya pada Tornado karena mencoba menyembunyikan kebenaran tentang Luo Jun. Ia merasa Tornado seharusnya memberitahunya selama pertemuan mereka di restoran. 你琴日做咩唔講？ Secara tak terduga, dengan keterampilan bela dirinya, Luo Jun berhasil mengalahkan Paman Tiger dan anak buahnya. Memaksa Dick Chow untuk turun tangan dan menghadapi Luo Jun sendiri. Dalam pertarungan berikutnya, Dick Chow awalnya berhasil menyudutkan dan mencekik Luo Jun, tetapi Luo Jun menggigit telinga Dick Chow menyebabkan pemimpin Kowloon merasa sakit yang luar biasa. Saat Luo Jun hendak menusuk Dick Chow dengan pisau, Tornado terpaksa turun tangan untuk menghentikan pertarungan dengan memukul mundur Luo Jun. Tornado pun kemudian meminta Luo Jun untuk segera meninggalkan Hong Kong. Mendengar keputusan Tornado, Dick Chow sangat marah dan bersikeras bahwa dia tidak akan membiarkan Luo Jun meninggalkan Hong Kong hidup-hidup. Tornado mencoba menghentikan Dick Chow yang akhirnya ditebas dengan pisau. Api dan si Gundul marah dengan tindakan Dick Chow terhadap Luo Jun. Mereka pun bergantian menyerangnya. Begitu Dick Chow terpojok, Tornado menyuruhnya untuk melupakan masa lalu mereka. Tetapi Dick Chow tetap percaya bahwa kematian harus dibalas dengan kematian. Setelah kejadian itu, Dick Chow merasa dikhianati oleh Tornado dan mencari bantuan dari Mr. Big untuk membunuh Luo Jun. Untuk membujuk Mr. Big, Dick Chow menawarkan untuk memberikan apapun yang dia inginkan sebagai imbalan. Tergoda oleh tawaran tersebut, Mr. Big setuju untuk membantu Dick Chow dan segera merencanakan tindakan mereka. Sementara itu di Kowloon, Api memberitahu Tornado dan yang lainnya bahwa Luo Jun mengalami luka parah di perut dan perlu dibawa ke rumah sakit untuk perawatan medis. Tornado segera meminta Shin untuk mengatur agar Luo Jun meninggalkan Kowloon karena mengetahui bahwa Dick Chow tidak akan berhenti dan akan berusaha mencegah Luo Jun untuk bertahan hidup. Beberapa saat kemudian, Mr. Big dan anak buahnya tiba di Kowloon untuk menemukan Luo Jun. Tornado yang sadar akan kedatangan Mr. Big turun tangan dan bertemu dengan pemimpin geng Peonik di tempat pangkas rambutnya. Pada saat yang sama, Tony menerima telepon yang memberitahunya bahwa Kowloon sedang diserang oleh geng Peonik. Tony merasa terdesak dan segera pergi ke kota untuk menyelamatkan teman-temannya. Memahami perasaan Tony, Tiger mengizinkannya pergi dan menasihatinya untuk berhati-hati di tempat Tornado. Mr. Big mengumumkan bahwa dia telah mengambil alih kepemimpinan Kowloon karena
Dick Chow telah memberinya kuasa untuk mengelola daerah tersebut. Oleh karena itu, Mr. Big meminta Tornado untuk menyerahkan Luo Jun. Di luar, Api diam-diam mencoba mengeluarkan Luo Jun yang terluka dari Kowloon secepat mungkin. Sayangnya, anak buah Mr. Big yang sedang berpatroli menemukan Luo Jun dan menyerang Api. Kembali di tempat pangkas rambut, setelah salah satu anak buah Mr. Big melaporkan bahwa mereka telah menemukan Luo Jun, Mr. Big dan King buru-buru pergi. Tornado mencoba menghentikan mereka, tetapi dengan kekuatan Mr. Big, Tornado dikalahkan. Hal ini memungkinkan Mr. Big dan anak buahnya untuk pergi dan bergabung dengan pasukan mereka. Di saat yang sama, Api menerima bantuan dari Shin yang datang dan berhasil menetralisir anak buah Mr. Big. Setelah memastikan bahwa semua anak buah gangster telah ditangani, Api dan Shin melanjutkan rencana mereka untuk mengeluarkan Luo Jun dari Kowloon. Namun usaha mereka dihentikan oleh kedatangan King memaksa Shin untuk menghadapi tangan kanan Mr. Big. Shin mencoba menyerang King dengan pisau, tetapi King tampak kebal terhadap benda tajam dan bahkan membalikan keadaan dengan memotong 3 jari Shin. Sementara itu, Mr. Big mencegat Api yang sedang membawa Luo Jun. Beruntung, Tornado datang dan menghentikan Mr. Big dengan menendangnya hingga terjatuh, memungkinkan Api untuk melanjutkan perjalanannya. Namun, Api segera terhenti oleh kedatangan King. Api mencoba berbagai serangan, tetapi anehnya semua serangan tersebut tidak melukai King sama sekali. Bahkan ketika Shin dan Tony datang untuk membantu, ketiga mereka tidak mampu mengalahkan King. Sementara itu, Tornado yang menghadapi Mr. Big mulai meronta. Ketika Mr. Big hendak menghabisi Tornado, si Gundul muncul untuk menghentikan Mr. Big dengan kedua pedangnya. Si Gundul mencoba menyerang Mr. Big, tetapi ilmu bela diri si Gundul ternyata tidak sebanding dengan kemampuan sang pemimpin gangster. Akibatnya, si Gundul kalah dan akhirnya ditikam hingga kojor oleh Mr. Big. Setelah melihat Luo Jun tergeletak tak jauh darinya, Mr. Big berniat untuk membunuh pemuda itu. Tornado yang tak mau berdiam diri dengan cepat melemparkan palu besar yang menghantam dada Mr. Big. Sayangnya, di tengah pertarungan, penyakit Tornado semakin parah hingga menyebabkan dia muntah darah. Melihat situasi tersebut, King memanfaatkan kesempatan ini untuk menusuk perut Tornado.
Menyadari bahwa hidupnya tidak akan bertahan lebih lama lagi, Tornado dengan sengaja mendorong King ke dalam toko dan menutup pintu rolling door, menjebak King dan Mr. Big di dalam bersamanya. Tindakan ini memberi Api dan yang lainnya kesempatan untuk membawa Luo Jun pergi. Meskipun sedih meninggalkan Tornado di belakang, Shin dan kedua temannya dengan cepat membawa Luo Jun ke daerah di mana penduduk bisa menemukannya dan membawanya ke rumah sakit. Sementara itu, Shin dan yang lainnya memutuskan untuk menghadapi sisa anak buah Mr. Big untuk mencegah mereka membunuh Luo Jun. Beberapa waktu kemudian, Luo Jun sadar kembali di rumah sakit dengan tangan diborgol karena tercatat sebagai imigran gelap yang masuk ke Hong Kong tanpa dokumen resmi. Beberapa hari setelah pertarungan antara kelompok Mr. Big dan Tornado, Dick Chow mengunjungi tempat pangkas rambut Tornado untuk berduka atas kematiannya. Tak lama kemudian, Mr. Big dan anak buahnya tiba membawa para tetua Kowloon dan memaksa mereka termasuk Dick Chow untuk menandatangani perjanjian penjualan tanah dengan harga rendah. Dick Chow menolak, menunjukkan bahwa Mr. Big melanggar perjanjiannya dengan membunuh Tornado sebagai gantinya Luo Jun. Karena penolakan ini, King memukul kepala Dick Chow dengan palu hingga pingsan, kemudian memasukkannya ke dalam kandang anjing untuk memaksanya menandatangani perjanjian penjualan tanah Kowloon. Kemudian, King menyarankan kepada Mr. Big untuk segera mengambil alih Kowloon agar tanah tersebut bisa dijual kembali ke pemerintah dengan tujuan mendapatkan keuntungan besar. Mr. Big setuju dan menyerahkan tugas tersebut kepada King karena lukanya dari pertarungan sebelumnya belum sepenuhnya sembuh. Beberapa waktu kemudian, King memimpin anak buah Mr. Big untuk mengusir penduduk Kowloon. Selama proses ini, King mulai merasa bahwa dialah yang lebih cocok untuk memimpin area Kowloon, terutama setelah berhasil membunuh Tornado, sang legendaris. Akhirnya, pada suatu malam saat Mr. Big hendak minum obat di kamarnya, dia dikejutkan oleh suara seseorang masuk. Ketika Mr. Big memeriksanya, tiba-tiba ya, King muncul dan mencekik Mr. Big hingga kojo. Keesokan harinya, Luo Jun yang baru keluar dari rumah sakit terlihat di kantor imigrasi, beresiko dideportasi dari Hong Kong karena dianggap sebagai imigran gelap. Luo Jun mencoba meyakinkan petugas imigrasi dengan mengatakan bahwa ia lahir di Hong Kong dan kembali untuk mengambil kartu identitasnya. Setelah mendengar hal tersebut, petugas imigrasi memeriksa dokumen Luo Jun dan akhirnya menemukan bukti bahwa ia memang lahir di Hong Kong. Karena itu, Luo Jun terhindar dari deportasi dan menerima kartu identitasnya, memungkinkan dia untuk tinggal di Hong Kong sesuai keinginannya. Setelah menyelesaikan masalah di kantor imigrasi, Luo Jun pergi ke kediaman Tiger untuk menanyakan keberadaan Shin dan yang lainnya. Tiger awalnya memberitahu Luo Jun bahwa ketiga temannya tewas dalam pertarungan melawan kelompok Mr. Big. Namun, Luo Jun tidak mempercayainya. Selain itu, Luo Jun juga memberitahu Tiger bahwa dia membutuhkan bantuannya untuk membalas kematian Tornado di tangan King. Melihat tekad Luo Jun, Tiger akhirnya mengungkapkan bahwa ketiga temannya kini tinggal di tepi pantai. Tanpa ragu, Luo Jun bergegas menemui Shin, Api, dan Tony di sebuah rumah terapung sederhana di tepi pantai. Saat bertemu dengan ketiga temannya, Luo Jun cukup kaget dengan kondisi mereka, terutama karena mereka terluka saat menyelamatkannya.
Meski begitu, Luo Jun dan yang lainnya merasa senang bisa berkumpul kembali dan merayakan reuni mereka. Keempatnya bermain mahjong hingga larut malam, seperti yang sering mereka lakukan saat tinggal di Kowloon. Keesokan paginya, Xin dan yang lainnya terkejut saat mengetahui bahwa Luo Jun telah meninggalkan rumah terapung. Mereka curiga bahwa dia kemungkinan besar telah kembali ke Kowloon untuk membalas dendam atas kematian tornado. Sementara itu, King yang kini menjadi pemimpin di Kowloon terlihat melakukan ritual rawa rontek dengan harapan menjadi kebal terhadap serangan musuh. Tanpa sepengetahuan King, Luo Jun diam-diam telah menyusup ke Kowloon dan meminta Su untuk memberitahu semua penduduk agar tetap di dalam rumah pada malam itu. Su dengan cepat menyebarkan pesan Luo Jun dan tak lama kemudian seluruh penduduk desa bersiap untuk menghentikan aktivitas mereka segera. Setelah Luo Jun mengeluarkan asap untuk mengaburkan pandangan para pengawal King, dia dengan mudah menjatuhkan mereka dan memasuki tempat di mana King masih melakukan ritual. Tanpa ragu, Luo Jun mulai membrutal. Di tengah pertarungan, Xin, Api, dan Tony tiba dan bergabung dengan Luo Jun untuk mengalahkan semua anggota geng Peonik sebagai balas dendam atas kematian tornado. Mereka bekerja sama dan berhasil menjatuhkan anak buah King. King yang marah mulai menembaki Luo Jun dan yang lainnya menggunakan 2 senapan laras panjang. Ketika King mencapai koridor, Luo Jun muncul untuk menghentikan amukannya. Sementara Xin dan yang lainnya menghadapi sisa pengikut King. Setelah mengalahkan semua musuh, ketiga temannya bergabung dengan Luo Jun untuk menyerang King. Sayangnya, keterampilan bela diri King dan tubuhnya yang tampaknya kebal membuat seolah-olah King tidak dapat terluka sama sekali. Frustasi, Luo Jun mencoba mendorong King dan mereka berdua jatuh dari atap. Dalam pertarungan yang semakin intens, Luo Jun meminta Xin untuk melepaskan tali
namun Shin menolak dan bersikeras bahwa mereka harus menang dan kalah bersama. Luo Jun kemudian mencoba menyerang King menggunakan pedang yang sebelumnya dipegang oleh King. Meskipun King dengan mudah mematahkan pedang tersebut dengan mulutnya, Luo Jun mendapatkan kesempatan untuk menekan potongan pedang yang patah ke tubuh King dengan harapan dapat melukainya. King bahkan melemparkan potongan pisau ke arah Luo Jun sebelum naik kembali ke atap untuk menghabisi yang lainnya. Di saat yang sama, tiba-tiba tinggi liwir angin puting beliung seolah-olah tornado sendiri datang untuk membantu Luo Jun dan teman-temannya. Dengan bantuan angin, Luo Jun berhasil naik ke atap dan memukul punggung King tepat saat dia hendak melempar Shin dari atap. Di sini, King tiba-tiba mengerang kesakitan seperti terkena santet. Ternyata, pedang patah yang ditelannya bergeser dan melukai organ dalamnya. Jadi kelemahan si King ini kayaknya sih senjata makan tuan. Luo Jun dan yang lainnya memanfaatkan momen ini untuk mengkojorkan pemimpin geng peoni. Luo Jun kemudian menyerahkan pedang kepada Shin, memberikannya kesempatan kepada temannya untuk membalas dendam atas kematian tornado. Tanpa ragu, Shin menojoskan pedang ke perut King, dan King pun akhirnya kojor. Setelah kemenangan mereka, Luo Jun dan teman-temannya pergi ke tempat pangkas rambut tornado untuk membebaskan Di Chow yang dikurung di kandang Gogo. Di akhir film, Luo Jun dan ketiga temannya terlihat di atap gedung Kowloon menikmati pemandangan Hong Kong. Mereka menyadari bahwa Kowloon akan segera menjadi kenangan karena kota ini dijadwalkan untuk dibongkar pada bulan September 1993. 好望多兩眼啊，點都好啦。我起完又拆，拆完又起。 Tamat? Oke guys, gimana tuh ceritanya ya? Seru kan? Anjay, panjang ya guys. Nah, jadi pesan-pesan ya dari film ini, kekuatan fisik dan keberanian tidak selalu cukup untuk menjadi pemimpin yang baik. King menganggap dirinya layak untuk memimpin setelah mengalahkan tornado, tetapi tindakannya yang kejam dan kebanggaannya pada kemampuan rawa ronteknya justru membawanya pada kehancuran. Kepemimpinan yang bijaksana memerlukan lebih dari sekedar kekuatan, memerlukan integritas, empati, dan tanggung jawab. Nah guys, itulah yang disebut pemimpin. Oke, ya mungkin itu saja yang dapat Mimin sampaikan. Buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.